Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang gadis bisu 20 tahun. Berlutut di tanah basah. Darah menetes dari bibirnya. Sementara ayah tirinya menendangnya tanpa ampun. Dan ibunya hanya berdiri membeku. Menahan tangis yang tak pernah sempat membela. Di tengah hujan malam yang menusuk, tubuh ringkih gadis itu memeluk seekor ayam tua berbulu emas, yang sekarat karena ditendang. Tapi di detik itulah, sebuah suara muncul dari keheningan jiwanya. Suara yang tak keluar dari mulut, namun mengguncang takdir. Apa yang terjadi setelah itu? Siapa sebenarnya ayam emas itu? Dan mengapa hanya gadis bisu itu yang bisa mendengar suaranya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam. Dan menjadi amal jariah. Di desa terpencil yang terlilit perbukitan hijau dan ladang sunyi. Hidup seorang gadis 20 tahun bernama Ayla. Sejak lahir ia tak pernah mampu berbicara. Hanya tatapan matanya yang menyampaikan luka. Dan tubuh ringkihnya yang menjadi saksi penderitaan. Setiap pagi ia terbangun dari tidur di tikar tipis. Membawa tubuh lelah menuju sumur tua. Menimba air dengan tangan yang kapalan. Sementara suara bentakan ayah tirinya Dargo selalu menggema dari dapur seperti teror tak berujung. Dargo bukan pria biasa. Ia bertubuh besar dengan sorot mata penuh amarah. Bagi warga desa, ia dikenal sebagai pemarah. Bagi Ayla, ia adalah sumber dari semua luka. Yang setiap hari harus ia telan tanpa bisa mengeluh. Ibu kandungnya Ratri, dulu wanita ceria, kini hanya sosok pucat, yang hidup dalam ketakutan. Pernah satu kali Ratri mencoba melindungi Ayla, namun tamparan keras mendarat di wajahnya. Sejak itu, Ratri tak lagi bicara. Hanya memberi perintah tanpa rasa. Pagi itu, mentari baru menyentuh pucuk-pucuk bambu. Ayla memikul 2 ember air masuk ke dapur. Tangannya gemetar. Langkahnya tertatih. Dargo sudah duduk di tikar. Matanya menatap Ayla seperti singa lapar. Mana sarapan? Kenapa lambat? Suara Dargo meledak. Ratri cepat-cepat menghidangkan nasi jagung dan ikan asin. Ayla hendak meletakkan nampan. Namun karena tangannya gemetar, kuah sayur tumpah sedikit ke tikar. 1 detik hening. Lalu tangan Dargo melayang ke pipi Ayla. Suara tamparan mengiris udara. Ayla terhuyung. Nyaris jatuh. Tak ada suara keluar dari mulutnya. Hanya air mata yang mengalir pelan. Ratri menunduk. Tak berani menatap. Usai makan, Dargo menyuruh Ayla membersihkan kandang ayam. Di belakang rumah, tanahnya becek. Bau menyengat menusuk hidung. Namun di sanalah Ayla merasa lebih aman. Jauh dari tangan Dargo. Dan dari pandangan kosong ibunya. Di sudut kebun belakang. Di bawah pohon mangga besar. Ayla duduk memeluk lutut. Menatap langit yang biru. Ia menuliskan kata ibu di tanah dengan ranting. Lalu cepat-cepat menghapusnya. Takut ada yang melihat. Saat senja turun. Angin berembus dingin. Ratri memanggil dari dapur. Cepat bantu cuci piring.
Suara itu tak punya nada. Tak ada kasih. Hanya beban. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, Ayla tidur di sudut ruangan. Hanya beralas tikar tipis. Memeluk dirinya sendiri. Menahan dingin. Dan mimpi buruk. Namun ia selalu bermimpi bahwa suatu hari ada seseorang yang mendengarnya. Meski ia tak punya suara. Dan malam itu, di bawah remang bulan, ketika langit mulai memutih, keajaiban pertama datang. Dari balik semak, seekor ayam tua berbulu emas kusam muncul perlahan, menatap Ayla dengan mata dalam dan hangat. Ayla membeku. Tak pernah ia lihat ayam seperti itu. Bukannya takut. Ia justru merasa hangat. Perlahan ia mengulurkan tangan. Dan ayam itu tidak kabur. Hanya diam. Seolah mengerti. Dan tanpa ia tahu, pertemuan sunyi itu adalah awal dari takdir besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi menjelang. Mentari belum tinggi saat Ayla terbangun dengan rasa asing di dadanya. Ada kehangatan samar yang tertinggal dari malam sebelumnya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat. Dan benar. Ia teringat ayam tua berbulu emas yang diam-diam duduk di sampingnya di bawah pohon mangga. Dalam bisu yang menyatu dengan sunyi malam. Seolah semesta memberi ruang bagi suara yang tak terdengar. Ayla menggenggam tikar lusuhnya dan duduk. Kakinya terasa pegal. Pipinya masih berdenyut dari tamparan semalam. Namun entah mengapa, perasaannya berbeda pagi itu. Meski luka tetap ada. Dadanya seperti diselimuti sesuatu yang lembut. Suara keras membuyarkan ketenangan. Dargo sudah bangun. Langkahnya menghentak-hentak lantai bambu. Ratri buru-buru bangkit. Menyiapkan air panas dan sarapan seadanya. Ayla menunduk. Berdiri dengan cepat. Melipat tikar dan berlari ke belakang rumah. Di sumur tua, ia menimba air dengan gerakan cepat. Tangan kapalan itu sudah terbiasa menahan tali kasar. Namun pagi itu terasa lebih dingin. Udara lebih basah. Dan dalam benaknya, wajah ayam emas itu terus muncul. Saat mencuci tangan, ia menatap air yang tenang. Refleksi wajahnya terlihat lusuh. Mata sembab. Bibit luka di pipi. Namun jauh di balik sorot mata itu, tersimpan seberkas cahaya kecil. Cahaya yang lahir dari sebuah tatapan ayam tua. Usai menyelesaikan tugas dapur, Ayla kembali ke kebun belakang. Membersihkan kandang ayam. Tanah becek mengotori kakinya. Semak berduri menyayat jemarinya. Namun ia tak mengeluh. Karena hanya disinilah ia merasa sedikit aman. Dan benar saja, di bawah pohon mangga itu, ia kembali melihatnya. Ayam emas itu duduk tenang. Bulu-bulunya yang kusam memantulkan cahaya lembut. Seolah menyambut kehadiran Ayla. Mata ayam itu menatap langsung ke arah matanya. Tak ada kata. Namun Ayla merasa hatinya dipeluk. Ia mendekat perlahan. Berjongkok. Lalu duduk bersila. Jarak mereka kini sangat dekat. Tanpa berpikir panjang, Ayla mengulurkan tangan. Dan menyentuh bulu ayam itu. Hangat. Lembut. Dan menenangkan. Di dalam diam. Sesuatu terjadi. Suara muncul.
bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Seolah ada yang berbicara langsung ke hatinya. Suara itu lembut dan dalam. "Jangan takut, Ayla, aku mendengarmu." Ayla terkejut. Matanya membelalak. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada siapa-siapa. Hanya pohon mangga. Dan daun-daun yang gemetar ditiup angin. "Aku di sini bukan untuk menyakitimu. Aku datang karena hatimu yang bersih. Kau tidak sendiri." Ayla menutup mulutnya. Air mata mengalir. Tubuhnya bergetar. Apakah ia sedang bermimpi? Atau benarkah ayam itu yang bicara melalui batin? "Aku Raga." Suara itu kembali terdengar. "Aku datang dari tempat yang jauh. Dan hanya mereka yang hatinya paling tulus yang bisa mendengarku." Napas Ayla memburu. Tangannya menggenggam erat bulu ayam itu. Ia menunduk. Dan dalam hati berbisik, "Kenapa aku? Kenapa aku yang bisu bisa mendengarmu?" Raga menjawab pelan. "Karena suara yang paling jujur bukan dari mulut, tapi dari hati. Kau mungkin tak bersuara, tapi aku mendengarmu sejak lama." Air mata Ayla makin deras. Ia belum pernah merasakan ini. Diperhatikan. Didengar. Dimengerti. Selama 20 tahun. Semua tangisnya hanya berakhir di bantal lusuh. Tak pernah sampai pada siapapun. Sekarang, seekor ayam tua menjawab bisunya dengan kelembutan. Mereka duduk lama. Tak ada pembicaraan dengan kata. Hanya suara hati. Dan sorot mata. Di bawah cahaya mentari yang mulai menembus dahan mangga. Keheningan pagi itu seperti pelukan yang tak ingin dilepas. "Aku punya sesuatu untukmu, Ayla." Raga menundukkan kepala. Dan dari balik bulunya tersembul sehelai bulu emas yang bersinar terang. Berbeda dari yang lain. Kilauannya seperti serpih cahaya. Ini bukan hanya bulu. Ini kekuatan. Simpanlah di dekat hatimu. Saat kau merasa paling lemah, bulu ini akan mengingatkanmu bahwa kau tak sendiri. Dengan tangan gemetar, Ayla mengambil bulu itu, menempelkannya ke dadanya. Hangatnya menjalar hingga ke ujung jari, membuat seluruh tubuhnya seperti dibalut cahaya. Raga menatapnya. "Tapi ingat satu hal, Ayla. Kekuatan ini hanya akan bekerja jika kau tetap menjaga hatimu tetap bersih. Jangan pernah membalas kebencian dengan kebencian." Ayla mengangguk pelan. Tubuhnya masih lemah. Tapi tekadnya mulai tumbuh. Ia tahu. Jalan di depannya masih panjang. Dan penuh duri. Tapi kini ia punya sesuatu yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Harapan. Suara dari dalam rumah memanggil. Ayla buru-buru bangkit. Membersihkan tangannya, dan menyembunyikan bulu emas di saku bajunya. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Raga masih di sana. Diam. Tapi mata ayam tua itu seperti menguatkan langkahnya. Seolah berkata, "Kau bisa melewati semua ini." Hari itu, Dargo makin ganas. Karena sarapan terlambat. Karena lantai masih kotor. Karena tak ada tikar yang digelar. Semua jadi alasan untuk memukul. Tapi Ayla kini berbeda. Meski tubuhnya masih diguncang tamparan. Dan kaki Dargo masih menendang.
ia tetap menggenggam bulu emas di saku. Dan dalam hatinya ia berkata, "Aku akan bertahan, aku harus bertahan." Malamnya, Ayla kembali ke pohon mangga. Dan Raga sudah menunggunya. Ia duduk, menangis dalam diam, dan berkata dalam hati, "Aku takut Raga, aku tak kuat, kenapa mereka terus menyakitiku?" Suara Raga menjawab lembut, "Karena mereka buta, Ayla. Karena mereka belum melihat siapa dirimu sebenarnya. Tapi aku melihatmu. Dan suatu hari, dunia juga akan melihatmu. Di bawah cahaya bulan. Dan semilir angin yang menggoyang daun." Ayla memeluk ayam itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia percaya bahwa penderitaannya bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah takdirnya selamanya. Hari-hari berlalu tanpa ampun. Setiap fajar menyingsing. Ayla bangkit dari tikar dengan luka baru. Namun kali ini ia membawa semangat yang berbeda. Meski tubuhnya lelah, meski luka di punggungnya belum kering, ia tetap berdiri. Dengan satu tangan di dada, menggenggam bulu emas pemberian Raga. Setiap pagi, ia akan menyelinap ke belakang rumah, berlutut di bawah pohon mangga, dan berbicara dalam diam dengan ayam tua itu. Kadang ia hanya menatap. Kadang ia meneteskan air mata. Kadang ia hanya meletakkan kepala di atas lutut dan diam. Namun Raga selalu menunggu. Selalu hadir. Selalu mendengarkan. Sampai suatu pagi, saat embun masih menggantung di ujung daun, dan langit masih berwarna kelabu, Raga tidak menunggu seperti biasa. Ayla datang dengan jantung berdebar. Matanya menyapu semak-semak dan rerumputan. Namun tak ada bayangan Raga di bawah pohon mangga. Ia duduk, menunggu. Angin pagi meniup rambut kusutnya. Suara ayam kampung lain bersahutan di kejauhan. Namun Raga tak muncul. Ia menunggu hingga matahari mulai naik. Hingga suara Dargo memanggil dari dalam rumah. Baru ia beranjak. Dengan langkah gontai dan hati berat. Hari itu terasa lebih sepi. Lebih dingin. Seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Sore harinya, ia kembali ke kebun dengan harap. Dan di sana, di balik batang pohon pisang, ia mendengar suara lembut, halus. Dalam kepalanya, "Ayla, aku di sini." Ia berlari dan menemukan Raga dalam keadaan lemas. Terbaring di atas tanah. Sayapnya terkulai. Bulu-bulunya basah oleh embun dan lumpur. "Raga." Ayla memeluk tubuh ayam itu. Matanya berlinang. Ia menatap ke sekeliling. Tak ada luka. Tak ada jejak binatang. Tapi ayam itu tampak kehabisan tenaga. Raga bicara dalam batin. "Aku lelah, karena prosesnya telah dimulai." Ayla bingung. Matanya memohon penjelasan. Dan suara Raga kembali mengalun di dalam jiwanya. "Aku sedang bertelur, Ayla, tapi bukan telur biasa. Ini adalah telur emas. Dan hanya hati yang tulus sepertimu yang bisa menyaksikannya." Ayla terkejut. Ia mendekat. Dan di balik dedaunan, ia melihat sesuatu berkilau. Di bawah perut Raga, telur bundar, berwarna emas murni, berkilau memantulkan cahaya senja.
Ayla mendekat pelan. Tangannya gemetar saat menyentuh cangkangnya. Hangat. Berdenyut lembut. Seolah hidup. Apa yang harus kulakukan, Raga? Bisik Ayla dalam hati. Jangan bawa ke rumah. Jangan tunjukkan pada siapapun. Simpan di tempat tersembunyi. Dan rawat dengan sabar. Telur ini bukan hanya harta. Tapi juga ujian. Ayla mengangguk. Ia membungkus telur itu dengan kain. Dan menyimpannya di lubang kecil di balik akar pohon. Lalu menutupnya dengan batu dan dedaunan. Ia menatap Raga yang masih lemas. Lalu memeluknya erat. Hari mulai gelap. Langit mendung. Petir menggema dari kejauhan. Angin berhembus membawa bau tanah dan ancaman. Malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan menahan 2 tamparan dari Dargo, Ayla menyelinap keluar. Kembali ke pohon mangga. Dan mendapati Raga sudah bisa duduk. Meski masih lemah. Aku hanya punya sedikit waktu di dunia ini, Ayla. Kata Raga dalam batin. Setiap telur yang kutinggalkan akan menyedot kekuatanku. Tapi telur itu bukan sembarang benda. Ia menyimpan rahasia besar. Rahasia apa? Bisik Ayla dengan batin yang bergetar. Rahasia untuk membuka pintu yang tersembunyi. Di tempat yang tak semua bisa menginjak. Telur emas itu akan memandumu. Ke tempat yang akan mengubah hidupmu. Jika kau bersabar. Dan tidak membiarkan keserakahan masuk ke hatimu. Angin bertiup kencang. Pepohonan bergoyang. Suara burung malam menggema dari kejauhan. Seolah alam mendengarkan percakapan mereka. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara langkah berat. Dargo. Ayla. Kau di mana? Ayla membeku. Jantungnya berdebar. Ia menatap Raga, yang menunduk dan menghilang dalam semak. Ia berlari kembali ke rumah. Namun sebelum masuk, ia sempat melihat bayangan seseorang mengintip dari balik pagar kayu tua. Mata tajam. Dan suara langkah berdesis. Ada yang melihat. Malam itu, Dargo semakin beringas. Karena ia mendapati Ayla keluar rumah tanpa izin. Ia menendang baskom. Melempar piring. Dan meraih rambut Ayla. Ratri hanya berdiri di sudut dapur. Wajahnya datar. Tak ada emosi. Hanya diam. Dan itu lebih menyakitkan dari pukulan apapun. Ayla meringkuk di sudut kamar. Menangis dalam bisu. Tapi tangan kanannya tetap menggenggam bulu emas. Dan dalam hatinya, ia berkata, aku harus melindungi telur itu. Apapun yang terjadi. Malam itu, ia terbangun karena suara. Bukan dari dalam rumah. Tapi dari luar. Di arah pohon mangga. Suara ranting patah. Dan langkah kaki yang berat. Ia mengintip dari celah dinding. Dan melihat seseorang. Berpakaian gelap. Berjalan pelan menuju belakang rumah. Seseorang mencoba mencari telur itu. Ayla menahan napas. Matanya terbelalak. Siapa yang tahu? Siapa yang mengikuti? Siapa yang akan membahayakan Raga? Dunia mulai bergerak. Dan rahasia telur emas tak lagi aman. Hujan turun sejak dini hari. Angin menggoyangkan daun-daun pisang di belakang rumah. Langit kelabu. Dan aroma tanah basah memenuhi udara.
Ayla berdiri di balik jendela kecil kamarnya. Tangannya menggenggam bulu emas yang ia simpan dalam lipatan baju. Rasa takut tak kunjung reda sejak malam itu. Sejak ia melihat bayangan seseorang berkeliaran di belakang rumah. Arahnya tepat menuju pohon mangga. Tempat telur emas pertama disembunyikan. Pagi itu, Dargo lebih kalap dari biasanya. Mungkin karena seharian hujan. Tak bisa keluar untuk berjudi. Atau sekadar memaki tetangga. Ia melampiaskan semuanya pada Ayla. Sepanjang hari rumah itu hanya berisi suara tamparan, teriakan, dan benda pecah. Namun Ayla tidak melawan, tidak menangis, tidak juga menghindar. Yang ia pikirkan hanya satu. Apakah telur itu masih ada? Setelah gelap datang, dan suara hujan mulai reda, Ayla berpura-pura tertidur. Dan ketika semua sudah terlelap, ia menyelinap keluar. Jalan menuju pohon mangga kini becek dan licin. Genangan air bercampur lumpur menutupi akar-akar. Namun Ayla tetap melangkah. Meski kakinya dingin, meski bajunya basah kuyup, ia tiba di bawah pohon. Matanya menyapu sekitar. Tak ada suara. Tak ada gerak. Hanya suara jangkrik dan sisa rintik hujan di daun-daun besar. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan dedaunan yang menutupi lubang kecil. Jantungnya berdetak kencang. Dan saat tangannya masuk ke dalam, ia membeku. Kosong. Tidak ada telur. Tidak ada kain. Hanya tanah basah. Dan lubang yang lebih lebar dari sebelumnya. Tidak. Ayla berbisik dalam batin. Air matanya mulai menggenang. Tangannya menggali lebih dalam. Namun tak menemukan apa-apa. Raga-raga, telur itu hilang. Seruan dalam batinnya menggema dalam hening. Tak lama. Dari balik semak, Raga muncul. Kakinya pincang. Dan salah satu sayapnya berdarah. Ayla berlari dan memeluknya. Suara isakan tertahan dalam tenggorokan. Ia melihat luka di sayap ayam tua itu. Dan wajahnya yang tampak lebih lelah dari biasanya. Aku sudah mencoba menahannya. Suara Raga terdengar dalam hati Ayla. Tapi mereka datang saat aku lemah. 2 orang. 1 bertubuh tinggi. 1 pendek dan berbau rokok. Ayla mengatupkan bibir. Hatinya bergetar. Mereka bukan hanya tahu. Mereka mencuri. Aku tak bisa melindungi semuanya sendirian, Ayla. Kata Raga dengan napas tersendat. Aku butuh bantuanmu. Kau harus temukan telur itu sebelum pecah. Karena jika pecah di tangan yang salah, sesuatu akan bangkit. Sesuatu? Bisik Ayla dalam hati. Telur itu bukan sekadar emas. Ia mengandung cahaya jiwa. Dan jika disentuh oleh hati yang dipenuhi kebencian, ia akan berubah. Menjadi kegelapan yang tak bisa kau bayangkan. Ayla menggenggam erat tubuh Raga. Ia merasa seperti anak kecil. Melindungi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Pagi menjelang. Dan saat embun masih menggantung, Ayla kembali ke rumah. Tubuhnya menggigil. Namun matanya penuh tekad. Hari itu ia diam. Menyapu. Menyuci. Mengangkat air. Semuanya seperti biasa. Namun di balik diamnya, ia memperhatikan. Siapa yang pulang terlambat semalam?
Siapa yang sepatu atau sandalnya berlumpur? Dan siapa yang hari ini tak menatap matanya? Dan benar saja. Sore menjelang. Di dekat dapur, ia melihat sandal tua berwarna coklat, berlumpur. Dan di sisi bawahnya, terselip benang merah, mirip dengan kain pembungkus telur yang ia gunakan. Sandal itu milik Karno, adik Dargo, yang sering menginap dan tak banyak bicara. Malam harinya, Ayla menyelinap ke gudang kecil di samping rumah, tempat Karno biasa tidur. Dan di balik karung beras, ia menemukan kotak besi kecil, terkunci. Namun lubangnya menganga. Ia mengintip dari sela-sela dan melihat kilau emas. Ia pulang ke kamar, berbaring, tapi tidak tidur. Matanya menatap langit-langit, dan pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang akan dilakukan Karno dengan telur itu? Apakah ia tahu kekuatannya? Atau hanya mengira itu emas biasa? Keesokan harinya, Karno tak terlihat. Ratri bilang ia pergi ke kota, bawa sesuatu untuk dijual. Ayla langsung gemetar. Ia berlari ke belakang, menemui Raga yang masih lemas, dan menceritakan semuanya. Jika dijual, tanyanya dalam batin. Tidak akan berhasil, jawab Raga. Karena telur itu bukan benda dunia biasa. Orang yang tidak punya nurani akan melihatnya sebagai batu biasa. Tapi jika ia mencoba membuka paksa, telur itu akan pecah. Dan kegelapan itu akan bangkit. Ayla menelan ludah. Apa yang harus kulakukan? Raga menatap matanya dalam. Kau harus mengejarnya ke kota. Bawa bulu ini. Ia mencabut satu bulu dari lehernya yang berdarah. Bulu ini akan menunjukkan arah jika kau percaya pada hatimu. Sore itu, tanpa pamit, tanpa membawa apa-apa, Ayla berlari keluar desa, berjalan di tepi hutan, menuju kota kecil tempat pasar malam digelar. Satu-satunya tempat Karno biasa menjual barang-barang curian. Langit mulai gelap, dan jalanan licin. Namun Ayla terus berjalan. Meski kakinya lecet, meski tubuhnya lelah. Di tangannya, bulu Raga bergetar pelan, mengarah, menggiring, seolah memberi petunjuk. Dan saat lampu-lampu pasar mulai terlihat di kejauhan, Ayla menahan napas. Karena langkah-langkahnya baru saja memasuki wilayah yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Wilayah di mana rahasia telur emas tidak lagi hanya miliknya. Gemerlap lampu warna-warni menyambut Ayla saat langkahnya tiba di pelataran pasar malam pinggir kota. Bau asap bakaran, suara tawa anak-anak, dan lantunan musik sumbang dari pengeras suara. Semuanya mencampur jadi riuh yang asing bagi telinganya. Tapi matanya tak peduli. Ia menatap setiap wajah, mencari bayangan Karno. Satu-satunya orang yang kini memegang telur emas pertama. Di genggaman kirinya, bulu emas dari Raga terus bergetar, berdenyut lembut, seperti kompas yang tak kasat mata. Ia mengikuti arahnya, melewati deretan penjajah pakaian bekas, pedagang mainan murahan, hingga ke lorong sempit di belakang tenda sulap. Di sanalah ia melihatnya,
Karno duduk di bangku kayu di hadapan seorang pria tua berjubah merah tua dengan sorban lusuh dan satu mata tertutup kain hitam. Di meja kayu, telur emas tergeletak, berdampingan dengan lilin-lilin kecil yang menyala, dan mangkuk berisi cairan hitam. Pria bermata satu itu menyentuh telur. Namun wajahnya justru berubah pucat. Ini bukan benda dunia, gumam si pria. Ayla yang bersembunyi di balik tenda menahan napas, mendekat sedikit. Telinganya tajam menyimak. Karno menyeringai. Emasnya asli. Aku sudah cakar bagian sisinya. Keras dan berat. Kau tinggal cairkan. Jual. Dan kita bagi dua. Pria tua itu menggeleng cepat. Bukan seperti itu. Kau tidak mengerti. Apa maksudmu? Kata Karno tajam. Tangannya sudah bergerak meraih telurnya kembali. Namun sebelum sempat disentuh, telur itu bergetar sendiri. Lilin-lilin padam. Dan mangkuk cairan hitam tumpah. Ayla menyaksikan dari celah. Mata gadis itu membelalak. Karno terdorong ke belakang. Seperti terkena aliran listrik. Sementara pria bermata satu itu gemetar. Jika kau paksakan menyentuhnya lagi, kau takkan bangun esok pagi. Karno bangkit. Menatap telur dengan napas memburu. Kau takut? Dasar penipu tua. Aku bawa barang ini dari hutan. Bukan buat didongengin. Tapi pria tua itu tak bergeming. Malah meraih telur itu dengan sarung tangan kulit. Dan memasukkan ke dalam kotak kayu hitam. Jika kau cerdas, kau akan membiarkanku menjaga ini. Karena jika pecah, bukan emas yang keluar, tapi jeritan. Ayla menahan desah napas. Bulunya kini berdenyut kencang. Mendorongnya lebih maju. Namun ia tak bisa menyerbu. Belum. Ia harus tunggu waktu yang tepat. Karno tak puas. Berapa kau bayar? Aku tak beli. Aku hanya selamatkan diriku dari kutukan. Karno tertawa keras. Baik. Kalau begitu aku akan bawa ke dukun lain. Yang lebih waras. Ia rebut kotak itu. Namun belum sempat berhasil. Pria tua itu menekan tongkat kayunya ke lantai. Dan entah dari mana, asap tipis menyelimuti mereka. Semua jadi gelap. Lampu-lampu pasar meredup. Suara musik berhenti. Dan sesaat kemudian, Ayla hanya mendengar jeritan pendek. Saat asap memudar, Karno tergeletak di tanah. Tidak pingsan, tapi tubuhnya seperti terkunci. Matanya terbuka, namun tak bisa bergerak. Seperti patung. Suaranya tak keluar. Pria bermata satu memandang sekeliling. Dan berkata lirih. Siapapun yang mendekati telur ini dengan niat kotor akan terhenti di tengah nafasnya. Ayla gemetar. Namun ia maju. Keluar dari balik tenda. Langkahnya pelan. Tangannya gemetar. Dan wajahnya pucat. Namun mata pria tua itu memandangnya dalam. Dan tidak memusuhi. Jadi ini kau. Pemilik sejatinya. Kata pria tua itu. Ayla tak bicara. Karena ia memang tak bisa. Tapi ia menunduk. Dan meraih bulu emas dari dalam sakunya. Lalu menunjukkannya. Pria itu mengangguk.
lalu membuka kotak kayu dan menyerahkan telur itu pada Ayla. Bawa pergi. Jauhkan dari tempat ini. Karena jika sampai jatuh ke tangan yang salah lagi, kita semua akan membayar mahal. Ayla memeluk telur itu erat. Hangatnya merambat ke dadanya. Dan raga berbicara dalam batinnya. Kau melakukannya, Ayla. Kau selamatkan telur pertamaku. Tapi suara raga tak berhenti di situ. Ia melanjutkan. Namun malam ini, telur kedua akan hadir. Ayla terpaku. Telur kedua? Dan kau harus kembali ke desa sebelum fajar. Karena telur kedua akan menarik makhluk dari dunia yang lebih gelap. Makhluk yang akan mencium jejak darahku. Pria tua itu menatap Ayla. Kau harus lari. Jangan ke jalan utama. Ambil lorong selatan. Hindari orang-orang. Ayla mengangguk cepat. Memeluk telur. Dan berlari meninggalkan pasar malam. Di belakangnya, Karno masih terdiam. Dan pria tua itu berdiri memandangi langit. Dengan wajah yang tak bisa dibaca. Semoga anak itu cukup kuat. Gumamnya. Sebelum menghilang. Dalam gulungan asap. Ayla berlari menembus lorong-lorong gelap. Melewati pemukiman sempit. Menyusuri jalan setapak yang dipenuhi anjing liar dan nyala api kecil dari para gelandangan. Ia tak peduli. Seluruh pikirannya hanya ingin pulang. Ke Raga. Ke tempat asal semuanya. Namun ketika ia tiba di batas desa, saat langit mulai berubah warna, dan burung-burung mulai bernyanyi, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Asap tebal membumbung dari belakang rumahnya. Dari arah pohon mangga. Ayla berdiri membeku. Nafasnya tercekat. Matanya menatap ke arah gumpalan asap hitam yang terus membumbung dari halaman belakang rumah. Tempat di mana pohon mangga berdiri. Tempat di mana telur pertama pernah disembunyikan. Dan tempat di mana Raga biasanya duduk diam menunggu. Tapi pagi itu, tak ada lagi ketenangan. Tak ada lagi suara batin. Hanya bau daging terbakar. Dan suara tawa yang menusuk telinga. Akhirnya ayam setan itu mati juga. Teriak seseorang dari arah dapur. Ayla gemetar. Kakinya bergerak pelan. Mendekat. Melewati dinding bambu yang hangus. Dan mengintip ke arah tumpukan tanah gosong. Matanya langsung berkaca-kaca. Seekor ayam terbujur. Sayapnya terbakar. Bulu-bulu emasnya menghitam. Tubuhnya tak lagi utuh. Dan di sekelilingnya, beberapa warga desa berdiri. Tertawa. Membakar sisa jerami. Seolah-olah mereka baru saja mengusir iblis. Ratri, ibunya sendiri, berdiri paling depan, mengacungkan obor, dan tersenyum. Sejak ayam itu datang, rumah ini dipenuhi sial. Suamiku jadi gila. Adik iparku pingsan. Anakku makin aneh. Dan sekarang lihat. Lihat betapa damainya udara ini setelah bangkai itu dibakar. Ayla ingin menjerit. Tapi mulutnya tetap tak bisa mengeluarkan satu suara pun. Hatinya seperti disayat. Tangannya menggenggam telur dalam kain. Erat. Sampai telapak tangannya memutih. Dari dalam batinnya, ia memanggil. Raga. Raga jawab aku. Kau tidak mati, kan? Tak ada suara.
Raga, aku sudah bawa telurmu kembali. Aku sudah selamatkan. Sunyi. Hanya suara kayu terbakar. Dan derik serangga pagi. Ia berjalan perlahan. Melewati Ratri dan para warga. Menuju tumpukan abu. Wajahnya dingin. Tapi matanya merah. Tubuhnya gemetar. Tapi langkahnya pasti. Seorang pemuda desa mencoba menahannya. Hei, Ayla. Jangan dekati bangkai ayam itu. Nanti kutukanmu kembali. Kau mau bikin masalah lagi? Tapi Ayla tak mendengar. Atau mungkin tak mau dengar. Ia terus berjalan. Sampai akhirnya berlutut di samping tumpukan abu. Dan dari sela-sela tanah gosong, ia menemukan sesuatu. Sebuah bulu. Emas. Tak terbakar. Masih utuh. Ayla memeluk bulu itu. Matanya terpejam. Dan saat air matanya menetes ke permukaan bulu, cahaya lembut menyala. Dan dalam benaknya, suara itu kembali. Aku tidak mati. Hanya tubuhku yang hancur. Aku pindah ke bentuk lain. Karena waktunya telah tiba. Ayla tersentak. Ke bentuk lain. Telur kedua sudah pecah, Ayla. Dan aku harus melindungi isinya. Dari mereka yang ingin memanfaatkan cahaya untuk kekuasaan. Siapa mereka? Tanya Ayla dalam batin. Orang-orang yang sudah lama mengincar. Yang dulu membakar hutan tempatku lahir. Yang dulu membunuh pemilik telur-telur sebelumnya. Dan sekarang, mereka akan datang ke desa ini untuk mencarimu. Ayla terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap ke sekeliling. Warga masih berkumpul. Tak tahu apa-apa. Tertawa. Mencaci. Seolah semua ini hanya lelucon. Padahal, apa yang mereka hancurkan baru permulaan. Raga melanjutkan. Kau harus sembunyikan telur kedua. Jangan biarkan siapapun tahu. Bahkan keluargamu. Karena jika sampai pecah, tanpa penjaga, jiwa di dalamnya bisa tersesat dan membakar segalanya. Ayla menggenggam telur di pelukannya dan berjalan perlahan masuk ke dalam rumah. Ratri menatapnya. Kau mau apa lagi, Ayla? Mau simpan bangkai ayam itu di kamarmu? Tak ada jawaban. Hanya sorot mata. Tajam dan dingin. Ratri terdiam sejenak. Lalu mendesis. Anak ini makin aneh. Harusnya kau ikut dibakar juga bersama ayammu itu. Kata-kata itu menusuk. Tapi Ayla sudah tak peduli. Ia hanya berpikir. Di mana bisa menyembunyikan telur kedua. Jauh dari jangkauan siapapun. Tempat yang bahkan dirinya sendiri tak mudah menjangkaunya. Malamnya, setelah semua tidur, ia kembali keluar. Membawa telur. Dan menyusuri kebun bambu di utara desa. Di sanalah. Dulu ayah kandungnya sering mengajaknya bersembunyi saat ada bahaya. Ada gua kecil di bawah akar pohon besar. Tertutup semak. Dan dalamnya hanya bisa dimasuki tubuh kecil seperti Ayla. Ia menyimpan telur di sana. Di balik batu. Membungkusnya dengan 3 lapis kain. Dan menaruh bulu emas terakhir di atasnya. Jagalah. Aku akan kembali. Aku akan lindungi kalian. Sekalipun nyawaku yang harus jadi gantinya.
Pagi harinya, desa tiba-tiba ramai. Sebuah mobil hitam asing terparkir di depan rumah kepala dusun. 3 orang pria turun. Berjas, berkacamata gelap, dan tak banyak bicara. Mereka hanya menyerahkan sebuah surat dan memperlihatkan foto. Foto seekor ayam berbulu emas. Dan foto wajah Ayla. Pagi itu, matahari belum tinggi. Udara masih dingin. Dan kabut tipis belum sepenuhnya menghilang dari permukaan tanah. Namun 3 pria berjas hitam itu sudah duduk di bel bambu rumah kepala dusun. Membentangkan map tua. Mengeluarkan foto-foto. Dan menyebut nama Ayla. Berulang kali. Dengan nada netral. Tapi tekanan yang dingin. Kepala dusun, Pak Salim, mengangguk sopan. Meski kerut di keningnya semakin dalam. Mohon maaf. Anak itu tidak bisa bicara sejak kecil. Dia tak pernah berurusan dengan siapapun. Kenapa kalian mencarinya? Pria tertua dari ketiganya. Berambut hampir putih meski tubuhnya tegap. Menatap lurus ke mata Pak Salim. Karena dia adalah kunci. Kami yakin. Dia menyimpan sesuatu yang bukan miliknya. Pak Salim menelan ludah. Sesuatu seperti apa? Pria itu tak langsung menjawab. Melainkan menarik amplop coklat. Dan menyerahkannya pelan. Buka. Bapak akan tahu sendiri. Dengan ragu, Pak Salim membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar surat kuno. Kertasnya kusam. Tinta hampir pudar. Namun cap merah di pojoknya masih jelas. Ia membaca. Dan seketika, matanya membelalak. Ini surat perjanjian. Suara Pak Salim bergetar. Pria berkacamata hitam mengangguk. Iya. Perjanjian tua antara keluarga Tirta Adinata dan para penjaga telur cahaya. Tertulis jelas bahwa jika keturunan mereka menyentuh telur sebelum waktunya, penjaga akan lahir kembali dalam wujud bisu dan menanggung seluruh beban perjanjian. Pak Salim menatap pria itu. Bingung dan takut. Tapi, apa hubungannya dengan Ayla? Keluarganya petani biasa. Ibunya Ratri. Ayahnya dulu buruh galangan kayu. Tak ada darah bangsawan apalagi Tirta Adinata. Pria berkepala botak. Yang sejak tadi diam. Menyela. Kami sudah menelusuri. Ayah kandung Ayla bukan suami Ratri. Melainkan adik dari Ismail Tirta Adinata. Yang kabur dari istana karena tak ingin ikut dalam perburuan telur cahaya. Seketika, ruang itu jadi dingin. Pak Salim menggenggam map di tangannya. Berusaha mencerna semuanya. Dan Ayla adalah cucu terakhir dari garis darah utama. Tepat. Jawab pria tertua. Dan karena itu, ia telah menarik sesuatu yang seharusnya terkunci ratusan tahun. Di saat yang sama, Ayla sedang berada di kebun belakang rumah. Mencuci tangan dan wajahnya. Matanya sembab. Tapi sorotnya lebih tajam dari sebelumnya. Ia tahu. Bahaya sudah sangat dekat. Karena semalam, raga kembali berbisik dalam batinnya. 3 orang akan datang. Mereka bukan manusia biasa. Tapi pemburu cahaya. Dulu mereka adalah penjaga juga. Namun mereka mengkhianati sumpah. Apa yang mereka mau? Telur kedua. Dan
tubuhmu. Ayla menggigit bibir. Tangannya menggenggam bulu emas yang kini selalu ia bawa dalam ikatan rambutnya. Kalau mereka mendapatkannya, mereka bisa membangkitkan kekuatan tertua dari langit kelima. Kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh hati manusia. Dan kalau aku menolak, kau harus melawan. Tapi aku bisu. Aku bahkan tak bisa bicara. Raga menjawab lembut. Justru karena itulah kau dipilih. Karena suara batinmu lebih nyaring dari teriakan siapapun. Tak lama setelah itu, Ratri datang. Wajahnya panik. Ayla, kau dicari orang dari kota. Mereka bawa foto-fotomu. Ayla langsung berdiri. Jantungnya berdetak cepat. Kakinya ingin lari. Tapi Raga berbisik. Jangan lari. Hadapi mereka. Dengan tenang. Karena ini awal dari ujian terakhirmu. Dengan napas berat, Ayla berjalan menuju rumah kepala dusun. Dan di sana, 3 pria itu sudah menunggunya. Seolah tahu bahwa gadis bisu itu akan datang. Mata mereka mengamati setiap gerak Ayla. Dari langkah kakinya, tatapan matanya, hingga napasnya yang teratur. Seolah-olah mereka mencari celah. Celah untuk menusuk. Pria tertua berdiri, mendekat, dan berbicara langsung padanya. Kau, Ayla, anak dari Sarwo Adinata. Ayla menatap tajam, tapi tak menjawab. Hanya mengangguk pelan. Pria itu membuka map, menunjukkan foto Raga dan telur emas. Kau tahu apa ini? Ayla diam. Tapi dalam benaknya, Raga membisik. Jawab dalam hatimu. Dan aku akan meneruskannya padanya. Dengan suara batin, Ayla menjawab. Itu Raga. Temanku. Penjagaku. Dan aku tidak akan biarkan siapapun menyakitinya. Mata pria itu membelalak. Seolah mendengar sesuatu. Ia mundur setapak. Dan menatap 2 rekannya. Dia bisa menjawab. Dalam batin, dia sudah tersambung. Salah satu rekannya mencabut benda bulat dari tasnya. Benda hitam mengilap. Dengan simbol aneh. Dan mulai bersinar merah. Jika dia sudah tersambung, maka waktunya menyegel. Mereka maju serentak. Pak Salim berteriak. Apa yang kalian lakukan? Namun pria berkepala botak menyentakkan tangan. Dan semua orang terpaku. Tidak bisa bergerak. Ayla melangkah mundur. Takut. Tangannya mulai panas. Bulunya menyala. Telur di bawah gua bergetar. Dan Raga berteriak dalam benaknya. Ayla, sekarang. Angkat tanganmu. Bayangkan lingkaran cahaya. Dan ucapkan dalam hatimu. Mantra pemanggil cahaya. Ayla menutup mata. Dan dalam pikirannya, ia berteriak. Dalam batin. Datanglah, penjaga langit. Bawalah cahaya yang lurus. Lindungi aku dari kegelapan yang melata. Cahaya putih menyala dari telapak tangannya. Bulunya terbakar. Tapi tidak menyakitkan. Sebaliknya, terasa seperti angin pagi yang lembut. Dan dari tubuhnya, sebuah simbol kuno muncul. Berputar. Dan meledak. Ketiga pria itu terhempas. Map terlempar. Foto-foto beterbangan.
dan langit mendadak gelap. Padahal matahari masih tinggi. Pak Salim jatuh terduduk. Warga desa berhamburan keluar. Dan Ayla berdiri. Dengan tubuh gemetar. Tapi mata yang berkilat. Raga berkata dalam batinnya, "Kau telah membangkitkan warisanmu. Tapi ini baru awal. Mereka akan kembali. Dan dengan pasukan yang lebih besar." Ayla menunduk. Menggenggam dadanya. Dan bersumpah dalam hati. "Aku takkan lari. Aku akan lindungi telur ini. Sampai akhir nafasku." Malam tiba. Tapi langit tak lagi sama. Bintang-bintang tampak bergetar. Dan bulan purnama bersinar pucat. Seolah menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi selama ratusan tahun. Angin di desa mulai dingin. Pohon-pohon bambu berderak. Dan suara-suara asing bergema dari kejauhan. Ayla duduk memeluk lutut di dalam gubuk kayu kecil. Tempat persembunyian sementaranya setelah pertarungan siang tadi. Ia tak kembali ke rumah. Dan Ratri pun tak mencarinya. Warga desa masih bingung. Tak tahu harus percaya pada apa. 3 pria misterius itu menghilang begitu saja. Dan Ayla, gadis bisu yang selama ini dianggap beban, tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Dan mengguncang bumi. Pak Salim, yang kini mulai mengerti siapa sebenarnya Ayla, mengutus 3 pemuda untuk menjaganya secara diam-diam. Tapi Ayla tahu, tak ada manusia biasa yang bisa melindunginya dari yang akan datang. Hanya dirinya sendiri. Dan Raga, yang kini menjadi cahaya di dalam pikirannya. "Raga," batin Ayla. "Aku merasa ada sesuatu di perutku. Bergetar. Hangat. Tapi juga menusuk." Raga menjawab, "Itu bukan rasa takut. Itu adalah panggilan. Telur ketiga telah muncul. Dan sedang mencarimu." "Telur ketiga?" Ayla terkejut. "Aku pikir hanya ada 2. "Tidak. Selalu ada 3. 1 untuk membuka. 1 untuk menyeimbangkan. Dan 1 untuk mengakhiri." Ayla memejamkan mata. Dan seketika, ia melihat sesuatu dalam benaknya. Sebuah hutan lebat. Dengan akar menggantung. Air terjun yang menyembur dari tebing batu. Dan di bawah airnya, bersinar merah keemasan. Sebuah benda bulat. Terkubur separuh. "Di mana itu?" bisik Ayla. "Barat daya. 3 hari perjalanan dari desa. Di balik bukit Rawakala. Tempat yang tak pernah dijamah manusia. Karena siapapun yang datang, tak pernah kembali." Napas Ayla terhenti. Namun ia tahu, ini bukan pilihan. Ini takdir. Sebelum ia sempat berdiri, suara gemuruh terdengar dari luar. Tanah bergetar. Dan bayangan besar muncul di langit. Bukan pesawat. Bukan burung. Tapi sesuatu yang lebih menyeramkan. Berbentuk seperti elang. Tapi bersisik. Matanya merah menyala. Warga desa berlarian. Menjerit. Anak-anak dipeluk ibunya. Lampu-lampu padam. Dan udara mendadak penuh aroma logam. Pak Salim memandang ke langit. Ini bukan manusia," bisiknya. Dari punggung makhluk itu turun 2 sosok berjubah. Wajah mereka tertutup topeng perak. Langkah mereka tidak menimbulkan suara.
Namun setiap pijakannya membuat tanah menghitam. Salah satu dari mereka mengangkat tongkat dan berbicara dengan suara berat. Di mana gadis itu? Di mana darah Tirta Adinata? Tak ada yang menjawab. Karena semua telah tiarap ketakutan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, mereka menyerang. Tongkatnya mengeluarkan gelombang merah, menghantam rumah-rumah, menghancurkan bambu dan atap jerami. Warga berhamburan. Pak Salim mencoba melawan, mengangkat tombak tua warisan leluhurnya. Tapi gelombang kedua datang, dan tubuhnya terhempas ke batang kelapa. Ayla, yang melihat semua itu dari jauh, menutup mulut, menahan tangis, dan bangkit. Tangannya memegang bulu emas, yang kini mulai retak, menyala seperti bara. Ayla, kau harus panggil penjaga. Kekuatanmu belum cukup. Tapi ingat, jika kau panggil mereka, kau tak bisa menarik kembali keputusanmu. Ucap Raga dengan serius. Apa maksudmu? Kau akan kehilangan satu hal. Entah suaramu, entah kenanganmu, atau seseorang yang kau cinta. Ayla diam. Air matanya jatuh. Tapi tangan kanannya terangkat, dan ia menekan bulu emas itu ke dadanya. Datanglah, para penjaga langit. Kembalilah dari waktu yang mati. Lindungi tanah ini. Lindungi cahaya. Dengan jiwamu, angin berhenti. Semua suara menghilang. Dan tiba-tiba, langit membelah. 3 sinar turun dari atas. Merah, biru, dan putih. Sinar itu menyentuh tanah. Dan dari tanah muncul 3 sosok. Berpakaian lusuh. Berwajah seperti manusia biasa. Tapi matanya menyala. Dan tubuh mereka memancarkan energi berbeda. Salah satunya, seorang wanita tua, berjalan ke arah Ayla, dan menyentuh bahunya. Kau, anak yang terpilih itu ya? Ayla mengangguk. Jangan takut. Malam ini kami yang akan melawan. Tapi besok, semuanya akan tergantung padamu. Di saat bersamaan, 2 penjaga lawas yang menyerang desa menyadari kedatangan para penjaga cahaya. Mereka mundur selangkah, tapi kemudian membuka topeng mereka. Dan terlihat wajah yang membuat Ayla membeku. Wajah wanita yang sama dengan lukisan tua di kamar ayahnya dulu. Wanita bermahkota dengan sorot mata hitam dan senyum tipis. Ratu pertama Tirta Adinata. Raga berbisik. Dia bukan manusia. Dia adalah roh lama yang pernah disegel. Dan kini bebas lagi. Karena telur ketiga mulai membuka diri. Ayla berdiri di antara 2 kubu. Penjaga cahaya di belakangnya. Penjaga kegelapan di hadapannya. Dan langit mulai berwarna ungu. Malam purnama ini akan jadi penentu antara terang atau kehancuran. Suara dentuman menggema di seluruh langit. Tanah di desa mulai retak. Udara berdesir tajam seperti ribuan jarum menembus kulit. Di ujung barat desa, api menyala tanpa bahan bakar. Dan suara lolongan makhluk yang tak terlihat meraung dalam kehampaan malam. Ayla berdiri kaku. Tangannya gemetar. Tapi sorot matanya tetap teguh.
Di hadapannya, 3 penjaga kegelapan kini memperlihatkan wujud aslinya. Bukan lagi manusia, melainkan makhluk bayangan. Tinggi, bersisik, mata merah, dan lidah panjang menjulur seperti ular kelaparan. Salah satu penjaga cahaya, seorang lelaki berambut putih panjang, membuka jubahnya dan menghunus pedang bercahaya. Ayla, kau tetap di belakang. Jangan bergerak sampai aku bilang. Namun sebelum sempat ia bergerak maju, makhluk bayangan itu menggeram. Dan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Serangan secepat kilat menghantam bumi. Dan ledakan energi membentuk kawah besar di tengah desa. Rumah-rumah terbakar. Pohon-pohon tercabut dari akar. Dan warga yang mencoba bertahan lari menyelamatkan diri. Beberapa terluka. Beberapa tertinggal. Dan beberapa menghilang dalam kepulan asap hitam. Di tengah kekacauan itu, Ratri, ibu angkat Ayla, berlari sambil membawa buntalan kecil. Wajahnya penuh debu. Dan matanya mencari-cari putrinya. Ayla Aa, di mana kamu anakku? Ayla melihat ibunya dari jauh. Ingin berteriak. Ingin memanggil. Tapi suaranya tetap tak keluar. Ia hanya bisa memekik dalam hati. Ibu. Aku di sini. Tiba-tiba. Dari arah timur. Salah satu makhluk bayangan melesat. Mengincar Ratri. Tidak. Pekik Ayla dalam batin. Raga menjerit dalam pikirannya. Jangan. Kau belum cukup kuat. Jangan kau pakai cahaya penuh sekarang. Tapi Ayla tak peduli. Ia berlari. Menyusup di antara reruntuhan. Dan sesaat sebelum makhluk itu mencapai Ratri, Ayla melompat. Menghalangi jalur serangan. Dan cahaya meledak dari tubuhnya. Semuanya membeku. Makhluk bayangan terpental. Ratri jatuh terduduk. Dan Ayla terhuyung. Dalam sekejap, luka besar terbuka di punggungnya. Dan darah mengalir deras. Namun sesuatu terjadi. Di saat darah itu jatuh ke tanah, bumi bergetar. Dan suara kuno, suara dari dalam tanah, bergema pelan namun tegas. Darah dari garis Tirta Adinata diterima. Di bawah kaki Ayla, sebuah simbol membara. Dan dari dalam tanah, muncul batu bulat keemasan. Dengan urat cahaya merah. Telur ketiga. Ratri menatap. Tak bisa berkata-kata. Dan Ayla tersungkur. Tangannya menyentuh tanah. Mulutnya terbuka. Dan sebuah suara keluar. Bu. Ratri tertegun. Air matanya langsung jatuh. Ayla? Kamu bicara. Ayla menatap ibunya. Wajahnya dipenuhi luka dan peluh. Tapi ia mengangguk. Dan kembali berkata pelan. Ibu, jangan takut, aku akan lindungi semua. Seluruh penjaga cahaya menoleh. Salah satu dari mereka berlutut. Dan berseru. Dia telah menyatukan ketiga telur. Dia suara yang dipilih. Makhluk-makhluk bayangan meraung. Mereka tahu. Mereka terlambat. Tapi sang ratu bayangan, yang berdiri angkuh di langit, menurunkan tubuhnya perlahan. Dan menatap Ayla dengan senyum dingin. Kau pikir itu cukup untuk mengalahkanku?
Ia menjentikkan jarinya. Dan tanah di belakang Ayla membelah. Dari dalamnya muncul sosok besar. Mirip ayam. Tapi bersisik batu. Bermata api. Dan berkaki 4. Raga berseru. Itu ayam kelam. Penjaga telur bayangan. Ia akan menghancurkanmu jika kau tidak siap. Ayla berdiri. Meski lututnya gemetar. Ia menatap makhluk itu. Dan berkata dengan suara yang kini penuh getar. Aku bukan gadis lemah. Aku bukan anak terbuang. Aku adalah suara dari cahaya. Dan aku tidak akan lari. Telur ketiga melayang ke tangannya. Dan pecah perlahan. Cahaya menyebar. Membentuk sayap di punggungnya. Dan luka-luka di tubuhnya sembuh. Semua makhluk terdiam. Langit memutih. Bulan purnama redup. Dan waktu seolah berhenti. Di saat itu, Ayla melangkah. Perlahan. Menuju ayam kelam. Dengan tangan terbuka. Dan berkata, aku tidak ingin bertarung. Tapi aku akan. Jika kau menyakiti desaku. Makhluk itu mendesis. Tapi tidak menyerang. Ia memiringkan kepala. Menatap Ayla. Lalu menunduk. Ratu bayangan menjerit. Tidak. Jangan tunduk padanya. Tapi semua sudah terlambat. Ketiga telur sudah bersatu. Dan cahaya sudah memilih. Ayla, si gadis bisu, telah menjadi suara. Bagi terang. Dan penyeimbang. Antara bayangan dan dunia. Namun raga berbisik. Ingat Ayla. Masih ada satu rahasia. Satu kebenaran. Yang belum terungkap. Tentang siapa yang sebenarnya menyebabkan semuanya. Ayla mengerutkan kening. Dan bertanya dalam batin. Apa maksudmu? Tapi raga tidak menjawab. Di ujung desa. Seorang pria berkerudung. Yang sejak tadi diam di balik reruntuhan. Tersenyum. Dan menatap langit. Anak itu akhirnya sadar. Tapi apakah dia siap? Untuk tahu siapa ayahnya sebenarnya? Malam itu. Desa belum sepenuhnya tenang. Meski ayam kelam telah tunduk. Meski telur ketiga telah bersatu. Dan cahaya telah membungkus seluruh langit desa dengan pancaran emas keputihan. Masih ada sesuatu. Yang berdenyut. Yang bergetar. Yang belum selesai. Ayla duduk di tepi kolam tua. Tempat pertama kali ia menyelamatkan raga. Airnya kini bersinar tenang. Seperti kaca. Memantulkan wajahnya yang sudah tak sama lagi. Bukan lagi gadis kecil yang bisu. Yang dihina. Yang ditolak. Yang hanya bisa menangis tanpa suara. Tapi, seseorang yang sekarang bisa bersuara. Dan suaranya membawa cahaya. Yang bisa menumbuhkan. Atau menghancurkan. Ratri berdiri beberapa langkah di belakang. Tak berani mendekat. Meski ingin. Matanya masih berkaca-kaca. Dan hatinya belum pulih dari kejadian tadi. Ayla. Gadis itu menoleh. Tersenyum. Dan menjawab. Aku tahu. Ibu takut padaku sekarang. Ratri menggeleng. Menitikkan air mata. Tidak aku takut. Karena aku tak pernah mengenalmu seutuhnya. Dan aku malu. Karena dulu,
Aku pernah meninggalkanmu dalam diam. Ayla berjalan mendekat, memegang tangan ibunya, dan berkata, "Aku tahu. Tapi sekarang, semua akan berubah. Karena aku bisa melindungimu sekarang." Tiba-tiba, suara berat terdengar dari balik pohon. Indah. Sungguh indah. Cahaya yang bersinar dari luka. Ratri memutar tubuh, dan matanya membelalak. "Kau..." Seorang pria berkerudung berjalan keluar dari bayang-bayang. Langkahnya pelan, tapi mantap. Jubah hitam panjangnya tersapu angin, dan wajahnya samar, tapi terasa familiar. Ayla berdiri, menatap pria itu. "Siapa kamu?" Pria itu tersenyum, dan membuka tudungnya, memperlihatkan wajah penuh gurat usia. Matanya tajam, namun hangat, dan bekas luka panjang melintang dari pelipis ke rahang kirinya. "Namaku bukan lagi penting. Tapi dulu, aku pernah dikenal sebagai Arwana, penjaga utama dari telur ketiga. Dan, Ayla, aku adalah ayah kandungmu." Semua membeku. Ratri terjatuh berlutut. Ayla melangkah mundur. Nafasnya tercekat. "Tidak. Ayahku sudah mati. Ibu bilang, ayahku hilang saat aku masih bayi." Pria itu mengangguk. "Karena itulah aku memilih menjauh. Aku bukan manusia biasa. Aku berasal dari penjaga terdahulu. Dan jika aku tetap tinggal, kau tidak akan tumbuh sebagai manusia. Kau tidak akan pernah tahu arti derita. Dan tanpa derita, cahaya dalam dirimu tidak akan pernah bangkit." Ayla menatap matanya, dan air matanya jatuh. Jadi semua ini, semua penderitaan, semua pukulan, semua tangisan, itu semua rencana? Pria itu berjalan mendekat dan berlutut di hadapannya. "Tidak. Itu takdir. Bukan aku yang memukulmu. Bukan aku yang menyiksamu. Tapi aku yang membiarkan dunia membentukmu. Karena hanya begitu, kau bisa menjadi cahaya bagi dunia. Bukan hanya bagi dirimu sendiri." Ratri menangis keras, memukul tanah. "Kau jahat. Kau biarkan anakmu menderita. Kau lihat dia dihina, disiksa." Arwana menunduk, dan air mata mengalir dari mata tuanya. "Aku melihat semuanya. Dari kejauhan. Setiap luka, setiap air mata, dan setiap doa yang tak pernah terdengar. Tapi aku juga melihat bagaimana Ayla menjadi lebih kuat dari semua penjaga sebelumnya." Ayla terdiam, tapi hatinya bergetar. Suara raga muncul kembali. "Maafkan dia, Ayla. Karena tanpanya, aku tak akan ada. Dan tanpa aku, kau tak akan menemukan suaramu." Perlahan, Ayla memeluk ayahnya dan berkata pelan, "Aku benci padamu. Tapi aku juga berterima kasih. Karena sekarang, aku tahu siapa aku sebenarnya." Pelan-pelan, pagi mulai datang. Matahari muncul dari balik hutan, dan sinar pertama menyentuh kulit bumi yang masih hangus. Warga desa keluar dari persembunyian, melihat langit yang kembali biru, dan burung-burung mulai berkicau. Ayam kelam kini berubah wujud, menjadi ayam emas utuh.
dengan bulu menyala dan mata jernih. Ia berdiri di samping Ayla, seperti penjaga setia. Pak Salim datang dengan tongkat patah dan lutut terluka. Tapi ia tersenyum dan berlutut di hadapan Ayla. "Terima kasih, Nak. Karena kau, desa ini selamat." Ayla hanya tersenyum dan berkata, "Bukan aku, tapi suara yang selama ini tak terdengar, yang akhirnya berani bicara." Sejak hari itu, Ayla dikenal sebagai cahaya dari timur. Gadis bisu yang suaranya menyelamatkan dunia. Desa itu tumbuh menjadi tempat suci. Dan ayam emas itu bertelur sekali dalam setahun. Dan telurnya hanya bisa dipegang oleh orang berhati bersih. Ratri tetap menjadi ibu yang tak pernah jauh dari sisi Ayla. Dan Ayla menjadi penjaga, bukan hanya telur, tapi harapan. Dan suara yang dulu hilang, kini menjadi kekal di hati setiap orang yang pernah merasa tak didengar.